Keragaman seharusnya menjadi bumbu kehidupan dan tidak ada salahnya untuk mencoba berkembang dan melakukan hal-hal yang unik, atau telah dilakukan sebelumnya. Tetapi ada saat-saat ketika kalian melihat sesuatu, kalian tidak bisa tidak menjadi Ryan Reynolds. Sepeda roda 2 merupakan kendaraan epik yang merupakan simbolis turun-temurun bagi para pengendaranya. Dan beberapa orang merubahnya menjadi chopper atau wahana custom yang terlalu keren. Tapi di lain waktu mereka mengambilnya dari arah yang berlawanan. Dari sepeda yang menyerupai alien ke sepeda listrik Joe Hammer. Nah, sebelum kita melanjutkan videonya, seperti biasa masuk intro dulu. Berikut ini 10 sepeda motor paling aneh di dunia. Predator motor alien. Seperti yang pernah kalian dengar, Alien adalah salah satu film monster paling ikonik sepanjang masa. Kerangka yang terlihat ramping dan mengancam, makhluk ini telah membuat semua orang kedinginan sejak 1979. Mesin pembunuh dari luar angkasa ini adalah produk dari satu pikiran gelap yang cemerlang dan langsung menjadi ikon budaya pop, karena penampilannya yang tak terlupakan. Sehingga menjadi inspirasi bagi banyak seniman lain yang terobsesi dengan ruang horor, dan segala sesuatu yang menghubungkan keduanya. Jadi tidak mengherankan, bahwa orang-orang telah mengambil kecintaan mereka pada alien ke ketinggian tertentu, yang mencakup melakukan hal-hal seperti memahat berbagai karya seni terutama di bidang buku komik. Dan kemudian ada seorang pria yang memutuskan untuk membuat sepeda motor dari makhluk itu. Pria itu adalah pematung otodidak dari Thailand, dengan bakat yang jelas untuk menciptakan sepeda motor alien. Maksud kami kalian benar-benar mengendarai di atas alien xenomorph, yang kebetulan ditempelkan pada bagian-bagian sepeda lainnya. Sehingga berfungsi secara artistik dan sangat sempurna. Jika kalian melihat detail motornya, kalian akan melihat bahwa itu adalah karya seni sejati yang harus dimiliki pria ini. Kami bangga tapi kami tidak berbicara tentang sebuah karya seni, kami sedang berbicara tentang sepeda motor. Pertama-tama kalian akan mendapatkan dari penampilan dan itu bukan cara yang baik di kali kedua. Itu tidak terlihat seperti hal yang paling nyaman untuk dikendarai. Itu indah tapi itu bukan yang paling alami dari sepeda motor. Joe Hammer motor listrik. Dunia saat ini sangat banyak berubah dalam hal bagaimana kendaraan dibuat. Dan yang paling penting, bagaimana mereka ditenagai. Perusahaan seperti Tesla mencoba untuk mengalihkan seluruh dunia ke arah kendaraan listrik dan itu mulai membuat dampak. Namun dunia sepeda motor sedikit mengejar, untuk dilakukan lebih dari satu sepeda motor listrik dari perusahaan mobilitas listrik Austria. Joe Hammer tidak seperti yang lain, dan untuk alasan yang baik. Hampir sepenuhnya desain sepeda motor tradisional mendukung pendekatan yang jelas tidak konvensional untuk listrik. Transport Joe Hammer J1 berbingkai aluminium, dibungkus dengan bodi polipropilen yang funky, yang menyembunyikan drivetrain listrik 11 kW dan baterai tua yang besar untuk dibawa bersamanya. Kemudian dikemas ke dalam sasis tersampir rendah, untuk kreditnya itu mendapatkan 124 mil dengan sekali pengisian dalam perjalanan tertentu. Meskipun bentuknya aneh, tampaknya motor ini mendapatkan kecepatan yang baik, hingga 75 mil per jam dan itu tidak buruk untuk mengendarainya. Jadi mengapa dijuluki aneh? Sebab sepeda motor tidak terlihat seperti sepeda motor lainnya dan mungkin tidak setiap sepeda motor harus terlihat seperti satu sama lain. Tapi ini berbeda di semua tingkatan dan sementara mungkin banyak orang ingin merasakan naik motor ini. Firing Vetter. Selama 30 tahun Craig Vetter mengilhami para pembuat sepeda motor untuk merancang sepeda yang dapat menempuh lebih dari 400 mil dengan 1 galon bensin. Namun hampir tidak ada yang peduli setelah menjalankan tantangan ekonomi bahan bakar. Selama beberapa tahun di tahun 1980. Dia kemudian menghentikan acara, alasannya adalah karena mereka merasa telah mempelajari semua yang mereka bisa pada saat itu. Vetter tentu saja juga desainer yang mengubah sepeda motor dengan kreasinya, dari Firing Windjammer yang bekerja di pabrik di Illinois, yang dia bantu untuk membuat kendaraan jauh lebih nyaman. Firing Vetter adalah sepeda yang tampak sangat ramping, meskipun faktanya itu adalah jenis desain sepeda motor tipikal lainnya, yang sebenarnya merupakan alasan lain. Mengapa mereka menutup tantangan ekonomi? Karena desain mereka bukan yang diinginkan orang, meskipun jelas telah berubah dan tantangan telah kembali. Dengan salah satu pembuatan sepeda motor listrik yang lebih baik agar dunia dapat menikmati berkendara tanpa merusak lingkungan. Tujuannya di sini adalah untuk membuat sepeda listrik yang dapat pergi lintas negara, baik dengan sekali pengisian baterai atau setidaknya sedikit pengisian daya yang kedua.
Jelas lebih mungkin, tetapi kalian tidak pernah tahu mengingat kemajuan dalam teknologi baterai akhir-akhir ini. Jadi apa yang dimulai sebagai eksperimen yang gagal telah mendapatkan kehidupan baru, dan sepeda mereka masih benar-benar aneh untuk dilihat terutama dengan bingkai besar mereka. Tetapi jika ini mengarah ke revolusi baru dan sepeda motor listrik, maka kita semua di sini untuk itu. Siklus traktor pertanian. Sekarang kami benar-benar tidak yakin apa yang harus dibicarakan dengan yang satu ini. Karena ini berbicara untuk dirinya sendiri dalam banyak cara. Seseorang memutuskan untuk pergi dan mengumpulkan traktor dengan mesin sepeda tertentu dan kemudian mereka merancang tempat duduk belakang, sehingga mereka bisa mengemudikannya. Pada dasarnya, membuat hal hibrida siklus traktor pertanian kami tidak benar-benar mengerti. Ironi ini banyak kali lipat, meskipun salah satunya tidak terlihat seperti sepeda motor, namun secara teknis ini salah satu untuk balapan melawan truk. Mesin V8 sepeda motor tidak hanya menang, tetapi juga menang dengan mudah ke titik di mana penyiar balapan berubah dari menertawakan perjalanan menjadi menyemangatinya. Sepertinya dia adalah penggemar nomor satu. Sekarang lihat, mereka benar-benar mendapatkan keinginan untuk memamerkan apa yang dapat mereka lakukan membangun dengan bijak. Dan jelas orang ini memiliki beberapa permainan mekanis dalam darahnya untuk membuatnya bekerja dengan baik seperti yang terjadi. Kami tidak bisa berkata apa-apa. Ini sangat keren, dia melaju cepat dan mengalahkan truk. Tetapi apa yang dapat kita katakan dengan jujur tentang motor ini? Mungkin semua orang ingin atau bahkan harus menang. Motor drag balap. Sepeda motor drag paling ganas, mesin balap di planet ini bersiap-siap di jalur tanah, di mana mereka tidak memiliki urusan kebisingan dan ekor ayam. Selama hampir 5 menit tidak ada musik, tidak ada penyiar, bahkan tidak ada cerita atau intro mewah atau kredit akhir. Dan kemudian begitu dimulai itu berakhir. Video terjadi di suatu tempat di Virginia Barat dan ditembak oleh seorang pekerja konstruksi bernama Jeff Tomlin. Beberapa sepeda mendorong tenaga kuda. Dan masih ada pertanyaan yang tersisa, apa itu balap drag tanah? Dari mana olahraga datang? Dari siapa orang-orang ini sebenarnya? Dan mengapa mereka menghanguskan bumi dengan roda 2? Ternyata mereka pengendara pertama dan mereka tidak terlalu peduli dengan hal-hal standar seperti ketenaran atau kekayaan. Misalnya mereka hanya menghasilkan sekitar $1.000 jika kalian memenangkan acara besar dan bahkan jika kalian menang. Dibutuhkan banyak hal untuk membawa hal-hal ke tempat yang kalian inginkan. Bahkan untuk beberapa yang juara satu olahraga, memperkirakan bahwa setiap lulus biayanya sekitar 100, dan dibutuhkan 2 orang dan 3 baterai mobil. Hanya untuk menyalakan mesin bahan bakar saja adalah sekitar 25 per galon. Dan kotak engkol harus dikeringkan antara berjalan dan isinya keluar dalam 2 warna hitam dan hijau mabuk laut. Ternyata nitrometane menyebabkan yang terakhir ketika bercampur dengan minyak dan restart. Sepeda dengan kombinasi itu sebenarnya bisa menyebabkan ledakan yang mengagumkan. Meskipun semua ini dan fakta bahwa itu hanya bagian dari balap. Orang suka melakukannya dengan sepeda yang tidak memiliki urusan apa adanya. Tetapi mereka ada di sana dan orang-orang menonton. Jadi kami kira pada akhirnya semua orang memenangkan. Skuter. Sekarang kalian mungkin akan menangis. Skuter bukanlah sepeda motor dan kalian benar. Menurut definisi sebenarnya skuter bukanlah sepeda motor. Itu memiliki prinsip yang sama sekali berbeda untuk membuatnya bekerja dalam hal mesin, rem, kecepatan tertinggi, dan seterusnya. Dan memang benar ada undang-undang tentang jenis skuter yang dapat kalian kendarai, dan di mana kalian dapat mengendarainya. Tetapi itu lebih tentang keselamatan pengemudi daripada apapun. Tetapi jika kalian berpikir bahwa tidak ada orang yang telah membuat skuter hanya untuk melihat seberapa cepat mereka dapat melaju, kalian belum memperhatikan umat manusia selama 100 tahun terakhir. Skuter mobilitas misalnya dimaksudkan untuk membantu orang-orang berkeliling melalui sarana mekanis, sambil juga memastikan keselamatan mereka. Bahkan ada kelas yang berbeda dari mereka, beberapa di antaranya dapat dengan baik dijalankan dalam keadaan yang tepat, namun beberapa orang hanya ingin membuat hal-hal ini berjalan sangat cepat. Dengan demikian, kalian memiliki skuter mobilitas pemecah rekor dunia tertentu, yang melaju hingga 107 mil per jam di trek. Anderson's Body Shop adalah timnya yang membuat ini terjadi, dan kalian harus mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang istimewa membuat skuter melaju secepat itu. Tetapi sekali lagi kalian benar-benar harus bertanya, mengapa ada orang yang melakukan ini? Kemungkinan itu karena mereka bisa mendapatkan rekor dunia untuk acara tersebut, dan yang mendorong banyak orang untuk melakukan aksi seperti ini. Flying Milliard V10,
Sekarang mari kita kembali ke sepeda motor sebenarnya, yang kebetulan terlihat aneh. Flying Milliar V10 adalah sepeda yang sangat unik yang dibuat oleh Alan Miller. Walaupun mungkin terlihat aneh, ini adalah sepeda yang mampu melaju sekitar 200 mil per jam. Milliar terkenal di dunia, karena menciptakan sepeda bermesin besar yang telah membangun lebih dari 30 mesin multisilinder. Yang berkisar dari mesin Kawasaki, 4 dan 5 pot hingga V12 yang didasarkan pada Z1300. Jadi dia memang suka mengambil tantangan, dan memecahkannya dengan cara apapun yang dia bisa. Dan dia akan mengakui bahwa membuat sesuatu seperti V10 bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Misalnya dia harus membuat beberapa bagian dirinya sendiri. Karena bagaimana dia tidak dapat menemukan yang akan bekerja untuk apa yang dia butuhkan, tidak ada bingkai seperti itu. Dan sebagai gantinya, sebuah baut subframe depan baja tubular ke mesin baut lengan ayun satu sisi ke gearbox dan baut subframe belakang paduan ke belakang. Tapi mengapa yang satu ini begitu aneh? Meskipun fakta bahwa itu adalah binatang yang cepat dari sepeda motor, itu memang memiliki tipikal tampilan yang tidak banyak orang ingin naik. Padahal terbesar adalah, bahwa dia memiliki kerangka yang agak panjang, dan kebanyakan orang lebih suka bingkai yang lebih pendek atau yang kompak, dengan cara yang ukurannya tidak terlalu membebani mereka. Meskipun begitu, dia mendapatkan kecepatan di atas 200 mil per jam. Ini merupakan sepeda yang layak dipuji. Neutron. Ada kendaraan tertentu dari CV dan pertunjukan fantasi dan film yang kita semua ingin miliki dalam kehidupan nyata. Tetapi kita tahu kita tidak bisa dalam satu atau lain bentuk pengecualian untuk aturan itu. Meskipun datang dalam bentuk siklus cahaya dari ranah Through the Light, siklus yang digunakan oleh Being Grid akan memungkinkan mereka untuk melintasi ruang digital. Sementara juga memancarkan dinding untuk menjatuhkan musuh. Kemudian di Skilltron Legacy siklus cahaya mendapat upgrade visual, dan akhirnya dibuat nyata dalam bentuk neutron. Neutron adalah sepeda motor listrik sepenuhnya melalui paket baterai lithium, yang berarti tidak memiliki emisi gas, dan dengan demikian sangat ramah terhadap lingkungan. Sepeda ini ramping dimaksudkan untuk mengiris udara sedemikian rupa, sehingga saudara Parker menyatakan, bahwa sepeda dapat naik hingga 100 mil per jam. Dan sementara itu tidak benar-benar memancarkan dinding energi untuk menabrak orang. Tetapi jika itu bisa, lalu lintas tidak akan pernah membahayakan kita lagi. Kalian tahu itu kecuali orang lain juga memilikinya. Itu benar-benar dapat bersinar seperti di warisan Trom. Bagian terbaik tentang sepeda adalah bahwa meskipun itu adalah sepet yang tampak sangat aneh yang layak untuk film fiksi ilmiah, itu sebenarnya model yang sangat populer. Mereka bahkan harus membatasi berapa banyak yang mereka buat, karena rekayasa yang masuk ke mereka dan berapa banyak pesanan yang mereka dapatkan dapat membanjiri. Masa depan ada di sini. Suzuki Biplan. Meskipun namanya mungkin menyeratkan, sepeda motor itu juga sebuah pesawat. Kami bahkan belum sampai sejauh itu ke fiksi ilmiah, tapi mungkin masalah waktu. Ini adalah sepeda konsep yang dirancang dengan tujuan khusus. Tujuan Suzuki adalah untuk memberikan pengendara sensasi terbang di vintage biplan tanpa kanopi suling dalam pengalaman berkendara angin. Jika kalian mau secara konseptual menggunakan motor V4, dengan kepala silinder dan header knalpot yang terlihat di samping seperti sayap kembar berkulit kain abad terakhir. Knalpot terselip di bawahnya penutup belakang dan suspensi belakang tipe tautan dapat dilihat di bawah kursi bergaya traktor seperti yang kalian lihat. Sepeda ini jujur memiliki tampilan yang sangat aerodinamis yang akan membuat banyak sepeda makers cemburu menangkap. Tentu saja di sini adalah bahwa ada orang-orang yang mungkin tidak benar-benar menikmati desain, karena satu dan lain alasan. Misalnya karena kalian akan mengendarainya, seperti kalian akan menerbangkan pesawat yang tidak kalian tuju memiliki banyak perlindungan dari hal-hal seperti serangga atau proyektil lainnya. Ditambah kalian harus bersedia merasakan angin di rambut kalian dengan cara khusus ini yang tidak disukai semua orang. Ini adalah desain yang menarik. Sepeda konsep adalah salah satu yang hanya akan dibuat untuk sekelompok orang tertentu dan bukan pengendara sepeda motor secara keseluruhan, dan itu benar-benar mengalahkan tujuan keseluruhan. Bohmerland Tree Theater. Sekarang kami akui ada beberapa sepeda motor di sini yang kalian mungkin tidak benar-benar mendefinisikannya sebagai aneh dalam arti yang khas. Tetapi ketika datang ke sepeda khusus ini kita semua dapat setuju, bahwa itu termasuk dalam kategori itu pada periode sebelum Perang Dunia II, mobil itu berada di luar jangkauan finansial keluarga rata-rata.
Dan sepeda motor dengan mobil samping adalah hal biasa, karena transportasi keluarga insinyur Ceko yang giat Albin Libusch memulai filosofi yang berbeda. Meskipun menciptakan sepeda motor 3 dan bahkan 4 kursi yang dijual di Jerman dengan merek Bomberland. Model Langtorin 1937 adalah 3 tempat duduk dengan 2 gearbox yang kedua yang mengharuskan penumpang untuk mengganti persneling. Sehingga di sana membuatnya menjadi sepeda motor yang sangat aneh dalam berbagai cara. Yang pertama adalah sebagian besar sepeda motor dibuat untuk 1 atau bahkan 2 orang paling banyak. Ada beberapa yang memiliki kursi tangga ke atas yang dapat memuat 3, tetapi mereka sama tidak lazimnya dengan yang satu ini. Meskipun memanjang, sepeda dari bingkai ke tingkat yang melampaui apa yang telah kita lihat sebelumnya di sepeda lain. Dan dengan demikian ternyata menjadi aneh yang bisa kita katakan, bahwa setidaknya ada tujuan untuk bangunan semacam ini dan bukan hanya keinginan pembuatnya. Nah itu dia beberapa sepeda motor paling aneh di dunia. Jika kalian terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya. Agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.